Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunyi Memanggil, tempat di mana kisah-kisah yang terkubur kembali bangkit dalam kegelapan malam. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah tentang kejadian paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe channel Sunyi Memanggil, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan terus memanggil kalian setiap malam. Karena malam ini, sunyi tidak lagi sepi. Pernahkah kalian mendengar tentang santet yang tidak dikirim lewat dukun, tetapi langsung diserahkan kepada laut? Di sebuah pantai terlarang bernama Segoro Pitu, 7 nyawa hilang tanpa luka, tanpa suara, dan tanpa jejak. Mereka tidak mati karena ombak. Mereka mati karena sebuah perjanjian yang tak boleh diingkari. Malam itu, seorang pemuda berdiri di tepi pantai sambil membawa sesaji. Tanpa tahu bahwa satu permintaan yang ia ucapkan akan dibayar dengan darah orang yang paling ia cintai. Dan yang paling mengerikan, santet ini tidak pernah benar-benar berakhir. Karena hingga hari ini, masih ada suara yang memanggil dari laut, menunggu korban berikutnya. Langit sore menggantung seperti kain kelabu yang belum sempat dijemur. Angin pantai bertiup membawa aroma garam bercampur anyir, serupa bau besi yang baru digesek. Atu berdiri di bibir Segoro Pitu, memandangi ombak yang datang satu demi satu, seperti barisan makhluk tak kasat mata. Setiap gulungan air terdengar seperti bisikan rahasia yang belum selesai diucapkan. Aku pulang setelah 7 tahun merantau. Desa pesisir itu menyambutku dengan wajah asing. Rumah-rumah kayu terlihat lebih kusam, seakan usia menorehkan guratan kelelahan pada dindingnya. Pohon kelapa berjajar mirip pasukan tua yang tetap berdiri walau sudah kehilangan sebagian daun. Semua tampak hidup, tetapi tidak benar-benar bernyawa. Langkah kakiku terasa berat ketika melewati jalan pasir menuju rumah ibu. Debu halus menempel di sepatu seperti kenangan yang enggan dilepaskan. Di kejauhan, ombak ketujuh menghantam batu karang dengan suara keras, menyerupai palu menghantam peti mati. Seketika, dadaku sesak tanpa sebab yang bisa kujelaskan. Ibu menyambutku dengan senyum tipis. Wajahnya pucat seperti kertas yang terlalu lama terkena matahari. Matanya menyimpan kilat ketakutan yang tidak sanggup ia sembunyikan. Kami berpelukan, namun sentuhan itu dingin, tidak hangat seperti dulu. Ada jarak yang terasa walau tubuh saling mendekat. "Malam ini, jangan ke pantai," ucapnya lirih, seperti takut suaranya didengar dinding. Aku mengangguk, walau tidak memahami alasannya. Desa selalu hidup dari laut. Larangan itu terdengar janggal, seperti melarang ikan berenang. Malam turun perlahan, menutup langit dengan tirai hitam. Suara ombak terdengar lebih dekat dari biasanya, seakan laut memanggil namaku. Aku mencoba tidur, namun kasur terasa seperti papan keras yang penuh paku. Setiap kali memejamkan mata, bayangan air hitam muncul, membawa 7 wajah samar. Mereka tidak berbicara, hanya menatap dengan mata kosong seperti patung tanpa jiwa. Keringat membasahi tubuhku, nafas tersengal, mirip orang yang baru keluar dari dalam air setelah hampir tenggelam. Aku bangkit dan membuka jendela. Angin laut masuk membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Dari kejauhan, aku melihat cahaya kecil bergerak di pantai, seperti obor yang dituntun tangan tak terlihat. Keesokan paginya, tubuhku lemah. Kepala terasa berdenyut, seolah ada palu kecil memukul bagian dalam tengkorak. Ibu menatapku dengan gelisah. Ia meletakkan semangkuk air putih di meja, tangannya bergetar seperti daun kering tertiup badai. "Kau bermimpi aneh?" tanyanya. Aku menceritakan ombak gelap dan 7 wajah tanpa suara. Mendengar itu, ibu menjatuhkan sendok. Bunyi logam menyentuh lantai terdengar seperti lonceng kematian. "Segoro Pitu tidak pernah memanggil tanpa alasan," bisiknya.
Aku ingin tertawa, menganggap semua itu hanya mimpi biasa. Namun di dalam dada ada perasaan aneh, seperti seekor serangga merayap di balik kulit. Tidak sakit, tetapi mengganggu. Siang hari, aku berjalan ke tepi pantai. Pasir terasa panas seakan menyimpan bara dari dasar bumi. Air laut tampak lebih gelap dari biasanya. Setiap ombak datang membawa busa putih yang mirip gigi raksasa. Aku menghitung tanpa sadar. 1, 2, 3, sampai 7. Saat gelombang ketujuh pecah, kepalaku tiba-tiba pening. Pandanganku berputar, dunia seolah digulung seperti tikar usang. Di tengah kabut kesadaran, aku melihat sosok perempuan berdiri di air. Rambutnya panjang menutupi wajah. Gaunnya seperti kain pengantin yang tercelup lumpur. Ia mengangkat tangan dan menunjuk ke arahku. Gerakannya lambat, seperti lukisan yang hidup. Aku jatuh terduduk. Saat bangkit, pantai kosong. Tidak ada perempuan, tidak ada suara selain debur ombak. Hanya jejak basah yang mengarah ke darat, seperti tanda seseorang baru saja keluar dari laut. Sejak itu, tubuhku semakin lemah. Nafas pendek, perut melilit, kepala terasa penuh seperti diisi asap. Warga desa mulai berbisik saat aku lewat. Tatapan mereka menusuk punggungku seperti duri ikan. Seorang tetua menghampiri ibu sore itu. Wajahnya keriput, suaranya serak seperti pintu tua. "Tobo anakmu wes diciluk segoro pitu. Ono utang sing durung saur," katanya. Ibu menangis. Air matanya jatuh seperti hujan kecil di lantai rumah. Aku berdiri terpaku, tidak mengerti maksud kata hutang. Aku merasa seperti wayang yang talinya dipotong, tidak tahu harus bergerak kemana. Malam kembali datang. Dari kamar, aku mendengar ombak lebih keras dari biasanya. Suaranya seperti ribuan langkah mendekat. Udara terasa berat seolah ruangan diisi air yang tidak terlihat. Di luar, angin menggerakkan daun kelapa hingga berbunyi seperti bisikan rahasia. Aku sadar, penyakit ini bukan sekedar sakit badan. Ada tangan tak termaksud yang sedang menarikku menuju laut, pelan tapi pasti, seperti nelayan menarik jala berisi ikan yang sudah lelah melawan. Di tengah ketakutan itu, satu pertanyaan muncul dalam pikiranku. Siapa yang memanggil Segoro Pitu untuk mengambil nyawaku? Dan lebih menakutkan lagi, mengapa panggilan itu terasa begitu dekat dengan darah keluargaku sendiri? Pagi muncul seperti tamu tak diundang. Cahaya matahari menembus celah jendela, menyentuh wajahku yang pucat. Tubuh terasa lebih ringan dibanding malam sebelumnya, namun jantung berdegup dengan irama tidak beraturan, mirip drum yang dipukul anak kecil tanpa aturan. Setiap tarikan nafas seperti meminjam udara dari dunia lain. Ibu duduk di sudut dapur. Punggungnya membungkuk seakan memikul beban yang tidak kasat mata. Tangannya menggenggam kain lusuh dipelintir tanpa henti. Aku memandangnya lama, mencari keberanian untuk bertanya. Ada jarak di antara kami, seperti sungai kecil yang tiba-tiba muncul di ruang sempit. "Cerita tentang hutang itu apa?" tanyaku akhirnya. Ia tidak segera menjawab. Matanya menatap lantai seolah di sana tersimpan tulisan yang hanya bisa dibaca oleh ingatan. Hening menjalar seperti asap tipis. Aku bisa mendengar suara sendok beradu dengan gelas dari rumah tetangga. Terdengar jauh, seakan berasal dari dunia lain. "Dulu, sebelum kau lahir," ucapnya pelan, "ibu hampir mati." Kalimat itu jatuh seperti batu ke dalam air tenang. Dadaku terasa dipukul dari dalam. Ia melanjutkan dengan suara serak seperti kertas digesek api kecil. "Ayahmu sakit keras. Tidak ada tabib yang sanggup menolong. Kita miskin. Aku nekat mendatangi orang pintar di pesisir selatan." Aku teringat tetua desa kemarin. Keriput wajahnya kini terasa seperti peta jalan menuju kegelapan. Ibu bercerita bahwa ia dibawa ke tepi Segoro Pitu saat malam tanpa bulan. Di sana ia melihat 7 sesajen diletakkan di pasir. Bunga layu, kain putih, darah ayam, dan sebuah mangkuk berisi air laut. Dia bilang Segoro Pitu mau membantu, tapi bukan gratis.
katanya sambil menggigit bibir. Aku merasakan tenggorokan mengering. Kisah itu seperti tali yang mulai melilit leher. Balasannya apa? Tanyaku. Ibu memejamkan mata. Air bening mengalir di pipinya. Satu dari darah keluarga akan diambil saat waktunya tiba. Kalimat itu terasa seperti paku dipukul ke papan kayu. Aku berdiri tanpa sadar. Dunia terasa miring, seolah lantai berubah menjadi perahu kecil di tengah badai. Jadi aku, suaraku bergetar. Ia mengangguk perlahan. Gerakan itu seperti daun jatuh di musim kemarau. Tidak bersuara, tetapi menghancurkan. Aku keluar rumah tanpa tujuan. Angin pantai menyambut dengan bau asin. Langkah kakiku seperti digerakkan oleh kekuatan lain. Setiap jejak di pasir terlihat seperti huruf dari bahasa yang tidak kumengerti. Laut tampak lebih luas, lebih gelap, lebih dalam. Airnya berkilau seperti mata makhluk raksasa yang sedang mengintai. Aku duduk di batu karang. Di hadapanku, ombak bergulung satu persatu. Saat gelombang ketujuh datang, kepalaku kembali terasa berat. Dalam pandangan kabur, aku melihat bayangan masa lalu. Seorang perempuan muda berdiri gemetar di pantai, dikelilingi lilin kecil. Itu ibu. Wajahnya penuh ketakutan, seperti anak rusa yang terjebak di antara dua harimau. Bayangan itu berubah. Kini aku melihat diriku sendiri berdiri di tempat yang sama. Rambutku basah, kakiku terbenam pasir. 7 sosok hitam mengelilingi tubuhku, tanpa wajah, tanpa suara. Mereka mengangkat tangan, seperti hakim yang siap menjatuhkan vonis. Aku menutup mata dan berteriak. Suara itu pecah bersama debur air. Saat kembali ke rumah, ibu sudah menunggu. Matanya merah, seolah habis menangis semalaman. Ia berlutut di depanku. Ibu tidak tahu kalau yang diambil anak sendiri, katanya. Ibu cuma ingin ayahmu hidup. Aku ingin marah, namun amarah itu berubah menjadi dingin. Rasanya seperti menelan es, tidak sakit, tetapi membuat mati rasa. Aku sadar, ibuku bukan monster. Ia hanya manusia yang terdesak, seperti tikus yang memilih masuk ke lubang gelap karena dikejar api. Sejak pengakuan itu, kejadian aneh semakin sering. Air di sumur berubah keruh, ayam tetangga mati tanpa luka, bau anyir muncul setiap sore. Setiap malam, aku mendengar langkah kaki di luar rumah. Padahal tidak ada siapapun. Tubuhku makin lemah. Kulit terasa dingin, seperti disentuh embun yang tak pernah kering. Nafas pendek, pandangan sering berkunang-kunang. Aku seperti lilin yang meleleh pelan-pelan. Tetua desa datang lagi. Ia membawa kain hitam dan segenggam pasir pantai. Hutang ini bisa ditunda, tapi tidak bisa dibatalkan. Jika tidak ditebus sekarang, Segoro Pitu akan mengambil lebih banyak. Lebih banyak apa? Tanyaku. Lebih banyak nyawa. Ibu menangis semakin keras. Suaranya seperti pecahan kaca. Aku melihat ketakutan di mata penduduk yang berkumpul di luar rumah. Mereka tidak peduli siapa yang diambil, asalkan desa selamat. Aku merasa seperti kambing di tengah kerumunan yang menunggu giliran disembelih. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar. Angin masuk lewat celah jendela. Bau laut menyusup seperti roh tanpa pintu. Aku menyadari satu hal, hidupku kini bukan milikku lagi. Aku hanya angka dalam perjanjian lama. Di balik ketakutan muncul satu pikiran pahit. Jika hutang itu dibuat oleh ibuku, maka akulah harga yang harus dibayar. Dan jika Segoro Pitu benar-benar datang, aku akan menjadi ombak ketujuh yang tak pernah kembali ke daratan. Senja turun perlahan seperti tirai usang yang ditarik tangan tak terlihat. Langit berubah warna menjadi merah tua, menyerupai luka yang belum sempat mengering. Udara terasa berat, seolah dunia menahan napas bersama denganku. Di dalam rumah, ibu duduk diam seperti patung kayu. Wajahnya kaku, matanya kosong, seakan pikirannya telah lebih dulu pergi ke tempat yang tidak bisa kuikuti. Aku tahu malam ini bukan malam biasa. Waktu bergerak seperti pasir di jam kaca, jatuh satu persatu tanpa bisa dihentikan. Setiap detik terdengar seperti ketukan palu pada peti mati. Tetua desa datang membawa obor kecil. Api bergoyang tertiup angin,
membentuk bayangan aneh di dinding rumah. Di belakangnya, beberapa warga mengikuti dengan wajah tegang. Mereka tidak membawa senjata, hanya membawa ketakutan yang dipeluk erat seperti anak kecil memeluk boneka saat gelap. "Kau harus ikut ke pantai," kata tetua itu dengan suara datar. Segoro Pitu menunggu. Ibu menggenggam tanganku. Sentuhannya dingin, seperti memegang batu yang baru diangkat dari sungai. Tangisnya tidak lagi berbunyi, air mata sudah habis lebih dulu. Perjalanan menuju pesisir terasa lebih panjang dari biasanya. Jalan pasir seperti berubah menjadi lorong tanpa ujung. Suara langkah kami berpadu dengan desiran angin, terdengar seperti nyanyian pelan yang salah nada. Pohon kelapa berdiri miring, daunnya bergesek, menyerupai bisikan para saksi bisu. Saat tiba, laut tampak berbeda. Airnya hitam, memantulkan cahaya bulan seperti kaca pecah. Ombak datang satu demi satu, teratur, seperti barisan prajurit yang patuh pada perintah. Bau amis bercampur kemenyan mengisi udara, menciptakan aroma aneh antara suci dan busuk. Di pasir, 7 lingkaran telah digambar dengan abu. Di tengahnya sebuah kain putih terbentang. Di atas kain itu terdapat bunga layu, mangkuk air laut, serta sebilah pisau kecil yang ujungnya mengkilap seperti mata kucing di kegelapan. Tetua desa memintaku berdiri di tengah lingkaran. Kakiku gemetar, namun aku melangkah juga. Rasanya seperti masuk ke dalam lukisan yang sudah ditentukan akhirnya. "Jangan melawan," bisik seseorang dari belakang. Suara itu terdengar seperti angin yang melewati celah pintu. Ibu berlutut di pasir, tangannya gemetar hebat. "Maafkan ibu," katanya lirih. Kalimat itu jatuh seperti daun kering di musim panas, tidak bersuara, tetapi menggetarkan. Aku ingin memeluknya, namun tubuhku terasa kaku. Dadaku dipenuhi perasaan aneh, campuran takut, marah, dan pasrah. Aku seperti burung yang sayapnya diikat, hanya bisa memandang langit tanpa mampu terbang. Tetua mulai melantunkan doa yang tidak kupahami. Kata-katanya terdengar seperti bahasa lama, kasar namun berirama. Angin tiba-tiba berputar mengelilingi kami. Pasir terangkat membentuk pusaran kecil. Api obor meredup seakan takut pada sesuatu yang sedang datang. Ombak pertama menghantam pantai dengan suara keras. Ombak kedua mengikuti, lalu ketiga. Setiap gelombang terasa seperti langkah makhluk raksasa yang mendekat. Ketika ombak ke-6 pecah, jantungku berdetak sangat cepat, seakan ingin keluar dari dada. Aku menatap laut. Dalam kilau air bayangan muncul. Sosok perempuan bergaun putih berdiri di atas permukaan ombak. Rambutnya panjang, menutupi wajah. Ia tidak berjalan, tetapi meluncur seperti kabut. Ia mengangkat tangan. Suara desah terdengar dari mulutnya, seperti angin yang terjebak di botol. Tanpa sadar, kakiku melangkah maju. Tubuhku bergerak sendiri, seolah ada tali tak terlihat menarikku menuju air. Ibu berteriak memanggil namaku. Suaranya pecah, seperti kaca dilempar ke batu. Aku berhenti sesaat. Dalam benakku muncul kenangan masa kecil. Ibu menggendongku saat hujan. Ibu menyuapi nasi ketika aku sakit. Ibu tersenyum di pagi hari. Kenangan itu seperti cahaya kecil di lorong gelap. Aku menoleh padanya. "Kenapa harus aku?" tanyaku. Ia tidak mampu menjawab. Tangisnya menjadi satu-satunya suara. Tetua desa mengangkat pisau kecil. "Ini jalan satu-satunya. Jika tidak, laut akan mengambil semua." Kalimat itu seperti palu terakhir yang memecahkan keberanianku. Aku sadar, hidupku telah menjadi jembatan agar yang lain bisa selamat. Aku seperti perahu tua yang dikorbankan agar kapal besar bisa berlayar. Aku melangkah mendekati air. Ombak menyentuh kakiku. Dingin, seperti tangan mayat. Sosok perempuan itu semakin dekat. Kini aku bisa melihat wajahnya. Pucat, mata kosong, bibirnya biru seperti terendam terlalu lama. Saat aku hampir tenggelam, tiba-tiba suara ibu menggema di belakang. "Berhenti!" Ia berdiri, rambutnya terurai, wajahnya basah oleh air mata. Ia berlari ke arahku, menabrak tetua desa hingga pisau jatuh ke pasir. "Cukup, ambil saja saya," teriaknya. Semua orang terdiam, angin berhenti berputar. Ombak seakan ragu melanjutkan langkahnya.
Sosok perempuan di laut menoleh ke arah ibu. Udara terasa membeku, seperti dunia sedang menimbang keputusan. Ibu berdiri di antara aku dan laut. Tubuhnya kecil, tetapi keberaniannya seperti tembok batu. Ia membuka kedua tangan, seolah menantang sesuatu yang tidak bisa disentuh. "Aku yang membuat perjanjian itu," katanya dengan suara tegas. "Aku yang harus membayar." Sosok di laut mengangkat tangannya perlahan. Air di sekelilingnya bergelombang. Cahaya bulan memantul di wajah ibu, membuatnya tampak seperti bayangan dari masa lalu. Aku ingin menarik ibu kembali, namun kakiku tidak bisa bergerak. Tubuhku terasa tertanam di pasir. Dalam kepalaku hanya ada satu pikiran. Mungkin inilah akhir dari segala kesalahan. Angin kembali bertiup. Ombak ketujuh bangkit lebih tinggi dari yang lain. Suaranya seperti raungan panjang, menyerupai napas yang baru terbangun dari tidur ribuan tahun. Ibu melangkah ke arah air tanpa menoleh lagi. Setiap langkahnya seperti menulis perpisahan di pasir. Aku berteriak memanggil namanya, namun suara itu tenggelam oleh debur laut. Saat air mencapai pinggangnya, sosok perempuan itu menyentuh bahu ibu. Sentuhannya tidak kasar, tetapi membuat tubuh ibu berhenti bergerak. Cahaya aneh muncul di sekeliling mereka, seperti kabut tipis bercampur sinar bulan. Aku jatuh berlutut. Dadaku sesak, rasanya seperti kehilangan udara sekaligus harapan. Laut perlahan menelan tubuh ibu. Tidak ada jeritan, tidak ada perlawanan, hanya sunyi, seperti buku yang ditutup setelah halaman terakhir dibaca. Ombak kembali normal, angin berhenti. Warga desa berdiri kaku, tidak berani bicara. Tetua desa menunduk, wajahnya pucat seperti pasir basah. Aku tersisa sendirian di tepi pantai, menatap air dalam yang baru saja mengambil satu nyawa. Dalam hatiku muncul perasaan aneh, selamat tetapi hancur, seperti perahu yang berhasil sampai darat namun kehilangan layar. Di tengah kesunyian itu, aku mendengar bisikan dari laut. Perjanjian belum selesai. Tubuhku gemetar. Aku sadar, pengorbanan ibu mungkin bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih dalam. Malam itu, Segoro Pitu tidak hanya mengambil satu nyawa, ia juga menaram tanda di dalam darahku. Fajar datang tanpa suara, seperti tamu yang berjalan tanpa jejak. Cahaya pucat menyentuh pantai yang semalam menjadi saksi hilangnya satu nyawa. Pasir masih basah, membentuk pola acak seperti tulisan rahasia. Aku duduk di batu karang, menatap laut yang terlihat tenang, seolah tidak pernah menelan siapapun. Tubuh terasa kosong, seperti kendi tanpa air. Tidak ada tangis, tidak ada amarah, hanya ruang hampa yang luas. Kehilangan itu mirip bayangan yang mengikuti langkahku. Tidak terlihat jelas namun selalu hadir. Aku pulang ke rumah sendirian. Pintu kayu berderit saat dibuka, bunyinya seperti rintihan. Di dalam, udara terasa dingin. Aroma kemenyan masih tertinggal, bercampur bau asin dari pakaianku. Kursi tempat ibu biasa duduk kini tampak seperti benda asing. Ruangan itu berubah menjadi museum kenangan. Saat aku mencuci tangan, air di baskom berwarna keruh. Di kulit lenganku muncul garis tipis berwarna gelap, melingkar seperti ular kecil yang tidur. Aku mengusapnya, namun tanda itu tidak hilang. Justru terasa hangat, seperti bara yang disembunyikan di balik kulit. Rasa nyeri datang perlahan, bukan sakit tajam, melainkan tekanan dalam, seperti ombak yang menghantam dada dari dalam tubuh. Nafasku pendek, pandangan bergetar. Aku berpegangan pada meja agar tidak jatuh. Di cermin kusam mataku tampak berbeda. Putihnya sedikit menguning, seakan cahaya laut menetap di sana. Aku melihat bayangan ibu berdiri di belakangku, rambutnya terurai, wajahnya tenang. Aku berbalik cepat, ruangan kosong, hanya dinding dan suara detak jantung. Siang hari tetua desa datang lagi. Ia membawa segelas air dan segumpal tanah pantai. Wajahnya tampak lebih tua dari kemarin, seperti waktu memakan sebagian usianya semalam. "Kau belum bebas," katanya tanpa basa-basi. Perjanjian tidak hanya menuntut darah, tetapi juga tanda. "Tanda apa?" tanyaku. Ia menunjuk lenganku. Garis hitam itu kini tampak lebih jelas, seperti cincin tipis yang melingkar. "Itu ikatan. Jika tidak diputus, kau akan dipanggil kembali saat ombak ketujuh datang."
Kata-katanya terasa seperti paku yang ditancapkan ke pikiranku. Aku mengingat bisikan laut. Perjanjian belum selesai. Kini maknanya berdiri di hadapanku. Bagaimana cara memutusnya? Tanyaku. Tetua menatap laut melalui jendela. Kau harus menemukan asal santet itu. Siapa yang membuka jalan, siapa yang mengikat janji. Jika akar dicabut, ranting akan kering. Aku terdiam. Asal santet itu sudah jelas, ibu. Namun ia telah pergi. Lalu apa lagi yang harus kucari? Tetua menambahkan bahwa perjanjian lama tidak hanya melibatkan satu orang. Ada tangan lain yang ikut menulis kesepakatan itu. Dukun pesisir masih hidup, katanya. Ia penjaga pintu antara darat dan laut. Sore itu, aku berjalan menuju rumah dukun tersebut. Letaknya di ujung desa, dekat semak belukar. Rumahnya miring, dindingnya hitam oleh asap lampu minyak. Udara di sekitar terasa berat, seperti penuh kabut walau matahari masih tinggi. Ia menyambutku dengan tatapan kosong. Matanya seperti sumur tua yang menyimpan banyak rahasia. Di dalam rumahnya tergantung jaring, tulang ikan dan kain putih bernoda coklat. Kau datang membawa tanda, ucapnya sambil menunjuk lenganku. Segoro Pitu sudah mencium bau darahmu. Aku ingin bebas, jawabku. Ia tertawa kecil, suaranya seperti pasir diseret ombak. Bebas itu seperti burung yang ingin keluar dari sangkar, tapi lupa cara terbang. Ia menjelaskan bahwa ibu tidak sendirian saat melakukan ritual. Ada satu nama lagi yang disebut dalam doa malam itu, ayahku. Ia ikut mengucapkan janji, meski tidak berada di pantai. Suaranya disalurkan lewat darah yang sama. Dadaku bergetar. Ayah sudah lama meninggal. Namun jejaknya ternyata masih hidup dalam perjanjian tersebut. Laut tidak peduli siapa yang sudah mati, kata dukun itu. Ia hanya menagih yang terikat. Aku keluar dengan kepala penuh badai. Jalan terasa berputar. Setiap langkah seperti menapak di atas bayangan sendiri. Ayah, ibu dan aku kini terhubung oleh ikatan yang lebih kuat dari kata-kata. Malam datang. Aku kembali mendengar suara dari arah air. Kali ini bukan bisikan, melainkan nyanyian rendah, seperti lagu pengantar tidur yang salah nada. Tanda di lenganku berdenyut, memancarkan rasa panas. Aku terjatuh di lantai. Keringat mengalir seperti hujan kecil. Dalam kesadaran yang kabur, aku melihat diriku berada di tengah laut. Tidak ada daratan, hanya air hitam tanpa batas. Di hadapanku berdiri sosok perempuan bergaun putih. Di belakangnya 7 bayangan bergerak seperti asap. Kau belum lunas, katanya tanpa suara. Kata-kata itu masuk langsung ke pikiranku, seperti jarum menembus kain. Aku mencoba berteriak, namun tidak ada suara keluar. Tubuhku terasa ringan, seolah menjadi buih. Sosok itu mendekat dan menyentuh dadaku. Saat jari dinginnya menyentuh kulit, aku melihat kilasan masa lalu. Ibu berlutut di pantai, ayah terbaring sakit, aku bayi yang menangis. Semua bercampur seperti cat yang dituang ke satu wadah. Aku terbangun dengan nafas tersengal-sengal. Rumah gelap, lampu mati. Tanda di lenganku kini membentuk simbol aneh, seperti lingkaran dengan garis di tengahnya. Aku menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Tubuhku bukan lagi sepenuhnya milikku. Aku keluar ke halaman. Langit dipenuhi bintang, namun rasanya seperti mata yang mengawasi. Laut di kejauhan berkilau, memanggil tanpa suara. Dalam hatiku tumbuh keputusan pahit. Jika akar perjanjian ada pada ayah dan ibu, maka aku harus mencari jejak terakhir mereka. Aku harus menemukan cara memutus simpul itu, walau harus menyentuh kegelapan. Aku berdiri menghadap pantai, menggenggam tangan. Hidupku kini seperti perahu bocor di tengah badai. Jika aku tidak menambalnya sendiri, air akan menenggelamkanku perlahan. Malam itu aku bersumpah, aku tidak akan menjadi tumbal berikutnya. Namun jauh dalam dada, aku tahu satu kenyataan. Segoro Pitu tidak suka pada orang yang menolak panggilan. Pagi muncul seperti mata yang baru dibuka setelah mimpi buruk. Cahaya tipis menyelinap melalui celah awan, menyentuh tanah dengan warna pucat. Aku berdiri di depan rumah, memandangi jalan yang mengarah ke bukit tua di sisi desa. Tempat itu jarang didatangi orang,
seperti halaman buku yang sengaja disobek dari cerita. Tanda di lenganku masih terasa hangat. Lingkaran gelap itu kini terlihat jelas, seolah ditulis dengan tinta yang tidak bisa luntur. Setiap denyut nadi terasa seperti ketukan jam yang mengingatkan bahwa waktuku tidak panjang. Aku bertanya pada seorang nelayan tua tentang makam ayah. Ia menunjuk ke arah bukit dengan jari gemetar. Kuburannya dekat pohon waru besar. Jangan datang sore hari, katanya. Angin di sana membawa suara. Langkah kakiku menapaki jalan setapak yang ditumbuhi rumput kering. Daun-daun gugur bergeser tertiup angin, menyerupai bisikan pelan. Bukit itu berdiri seperti punggung makhluk raksasa yang tertidur. Semakin dekat, udara terasa lebih dingin, walau matahari masih tinggi. Pohon waru tampak dari jauh. Batangnya besar, kulitnya retak seperti wajah orang tua. Di bawahnya, tanah tampak lebih gelap dibanding sekitarnya. Sebuah batu nisan sederhana berdiri miring, tertutup lumut. Aku berlutut, dadaku terasa sesak. Kuburan itu seperti pintu yang menghubungkan masa lalu dengan kesalahan. Aku menyentuh tanahnya, dingin, seperti menyentuh air malam. Ayah, bisikku, apa yang kau lakukan dulu? Angin tiba-tiba bertiup kencang. Daun waru bergetar, menghasilkan suara mirip langkah kaki. Aku merasakan sesuatu berdiri di belakangku. Saat menoleh, tidak ada siapapun. Hanya bayangan pohon yang memanjang di tanah. Aku menggali sedikit tanah di sisi nisan. Tanganku gemetar. Setelah beberapa kali mengais, aku menemukan kain putih yang terikat simpul kecil. Di dalamnya terdapat potongan kayu bertuliskan simbol aneh dan seutas rambut yang sudah kering. Jantungku berdetak keras. Aku teringat cerita dukun pesisir. Suara ayah ikut diucapkan lewat darah. Benda ini pasti bagian dari ritual lama. Seperti jangkar yang menahan perahu agar tidak hanyut, potongan kayu itu menjadi penanda ikatan dengan laut. Aku membawa benda itu ke rumah dukun. Langkahku cepat, seolah dikejar bayangan sendiri. Saat tiba, ia sudah menunggu di depan pintu, seperti tahu kedatanganku sejak awal. Kau menemukannya, katanya sambil menatap kain putih itu. Itulah sisa janji. Bagaimana memutusnya? Tanyaku. Ia menyalakan dupa. Asap tipis naik ke langit-langit, berputar seperti ular kecil. Janji tidak bisa dihapus dengan api atau air. Ia harus dikembalikan ke asalnya. Ke laut? Ia mengangguk. Namun bukan sekadar melempar. Kau harus menghadapi penjaga perjanjian. Kata-katanya seperti batu yang dilempar ke danau tenang. Riaknya menyebar ke seluruh pikiranku. Aku sadar, langkah ini bukan sekadar berjalan ke pantai. Ini seperti masuk ke perut badai sambil membawa lilin kecil. Menjelang senja, aku berjalan menuju Segoro Pitu. Langit berwarna jingga, menyerupai bara yang hampir padam. Ombak terdengar lebih keras, seolah sedang menunggu. Aku berdiri di pasir, membuka kain putih itu. Angin laut mengibaskannya, membuat simbol di kayu tampak hidup. Aku mengangkatnya dengan kedua tangan. Jika ini jalan terakhir, gumamku, aku akan menempuhnya. Ombak pertama datang, menyentuh kakiku. Dingin seperti tangan yang baru bangun dari tidur panjang. Aku melangkah lebih dekat. Air mencapai lutut. Jantungku berdegup seperti jenderang perang. Tiba-tiba, laut bergolak. Permukaan air membentuk lingkaran besar. Dari tengahnya muncul sosok perempuan bergaun putih. Rambutnya mengambang seperti rumput laut. Matanya menatapku tanpa kedip. Kau membawa ikatan, katanya tanpa suara. Kata-kata itu masuk ke kepalaku seperti gema di gua. Aku ingin mengakhirinya, jawabku dalam hati. Ia mendekat. Setiap langkahnya membuat air bergetar. Janji ditulis dengan darah. Darah tidak lupa. Aku mengangkat potongan kayu itu. Ini sisa ayahku. Ambil dan lepaskan aku. Sosok itu terdiam. Air di sekelilingnya menjadi tenang, seperti cermin. Aku melihat bayanganku di sana. Wajah pucat, mata penuh takut.
Tanda gelap di lengan menyala redup. Jika dilepaskan, katanya, kau harus menanggung satu ingatan. Aku bertanya, menanggung ingatanku atau ingatan mereka? Keduanya. Aku tidak sepenuhnya mengerti, tetapi aku mengangguk. Dalam diriku tidak ada pilihan lain. Seperti orang yang terjebak di sungai deras, aku hanya bisa berenang ke arah yang paling dekat dengan darat. Sosok itu mengulurkan tangan. Aku meletakkan potongan kayu di telapaknya. Saat sentuhan terjadi, kepalaku dipenuhi gambaran lama. Ayah terbaring lemah, ibu menangis, laut bergemuruh, doa dilantunkan dengan suara pecah. Semua berputar seperti pusaran air. Rasa sakit menembus dadaku, seperti ditusuk jarum panjang. Aku jatuh berlutut. Air laut mencapai pinggang. Napasku cepat. Tanda di lenganku menyala terang, lalu perlahan memudar. Ketika aku membuka mata, sosok perempuan itu menghilang. Air kembali surut. Di tanganku tidak ada apa-apa, hanya pasir basah dan napas tersisa. Aku berdiri dengan susah payah. Tubuh terasa lemah, namun ada sesuatu yang berbeda. Dada terasa lebih ringan, seperti beban besar baru saja dilepaskan. Aku berjalan pulang dalam gelap. Langit penuh bintang, namun tidak terasa mengawasi seperti sebelumnya. Di dalam rumah, aku duduk di kursi Ibi dulu. Sunyi menyambutku seperti kain hitam yang dilipat rapi. Aku menatap lenganku. Tanda itu masih ada, namun warnanya pudar, seperti luka lama yang hampir sembuh. Aku tahu, perjanjian belum sepenuhnya hilang, hanya berubah bentuk. Dalam keheningan itu, aku mengerti satu hal. Aku telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Dan setiap pintu yang dibuka selalu menyisakan bayangan di belakangnya. Pagi berikutnya datang dengan wajah asing. Matahari terbit, namun sinarnya terasa dingin seperti lampu di ruang kosong. Aku duduk di ambang pintu, memandangi halaman yang tampak biasa. Padahal semalam aku berdiri di hadapan sesuatu yang tidak bisa disebut manusia. Tubuh terasa ringan, tetapi pikiranku penuh gemah, seperti gua yang baru saja dilewati suara teriakan. Tanda di lenganku memang memudar, namun denyut halus masih terasa. Ia seperti jam pasir yang tidak lagi jatuh cepat, tetapi belum berhenti sepenuhnya. Aku menarik nafas panjang, mencoba meyakinkan diri bahwa semua telah selesai. Namun ketenangan itu rapuh, seperti kaca tipis yang bisa pecah oleh satu sentuhan. Di dapur, cangkir ibu masih berada di tempat semula. Debu menempel di bibirnya. Aku mengangkatnya, lalu meletakkannya kembali. Benda kecil itu seperti saksi bisu yang menatapku dengan mata tak terlihat. Setiap sudut rumah menyimpan suara lama. Tawa, langkah, nafas. Kini semuanya berubah menjadi bayangan. Saat aku melangkah keluar, tetangga menatap dengan ragu. Tidak ada sapaan, hanya jarak. Mereka melihatku seperti melihat orang yang baru kembali dari kubur. Anak-anak berhenti bermain ketika aku lewat. Udara desa terasa kaku, seolah setiap orang menyimpan cerita yang tidak berani diucapkan. Aku menuju sumur untuk mengambil air. Ketika timba ditarik, permukaannya memantulkan wajahku. Sekilas, aku melihat sosok lain berdiri di belakangku. Rambut panjang, gaun putih. Aku berbalik cepat. Tidak ada siapapun, hanya angin yang menggerakkan daun pisang. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku sadar, perjanjian memang berubah, tetapi bekasnya masih hidup. Seperti bekas luka yang tetap terasa saat cuaca berubah, kenangan ritual itu menempel di tubuhku. Siang hari, tetua desa datang. Ia membawa wajah yang lebih muram dari biasanya. "Kau sudah mengembalikan sisa janji," katanya. Namun Segoro Pitu tidak pernah benar-benar lupa. "Maksudmu?" tanyaku. "Ikatan telah melemah, tapi suara laut masih mengenalmu. Jika kau terlalu dekat, panggilan itu bisa kembali." Kalimatnya seperti bayangan awan di siang terik, tidak gelap sepenuhnya, namun cukup membuat dingin. Aku menyadari satu hal, hidupku kini seperti berjalan di atas papan rapuh di antara dua jurang. Malam turun perlahan. Aku mencoba tidur, tetapi mataku enggan terpejam. Setiap kali menutup kelopak,
Aku melihat air hitam dan 7 bayangan. Suara ombak terdengar dari kejauhan, seperti nyanyian lama yang diulang dengan nada berbeda. Aku bangkit dan keluar rumah. Langit penuh bintang, pantai tampak sunyi. Namun di antara suara angin, aku mendengar bisikan, lembut namun jelas. Belum selesai. Aku menutup telinga, tetapi suara itu tidak berasal dari luar. Ia muncul dari dalam kepala, seperti pikiran yang tidak bisa diusir. Kakiku melangkah tanpa perintah. Aku berjalan menuju pasir, seperti kupu-kupu yang tertarik cahaya api. Di tepi air, aku berhenti. Ombak datang satu persatu. Aku menghitung tanpa sadar. Saat gelombang ke-6 pecah, tubuhku gemetar. Namun ombak ke-7 tidak datang. Laut tiba-tiba tenang, seperti menahan nafas. Dari permukaan air, muncul cahaya kecil. Bukan sosok perempuan, melainkan bayangan lain. Seorang laki-laki dengan wajah samar. Aku mengenalnya. Itu ayah. Ia berdiri di atas air, seperti lukisan yang digantung di udara. Matanya menatapku dengan kesedihan. "Kau membuka pintu yang seharusnya ditutup," katanya tanpa suara. "Kenapa kalian membuat janji itu?" tanyaku. "Aku takut mati. Ibumu takut kehilangan. Laut memanfaatkan ketakutan seperti nelayan memanfaatkan umpan." Bayangan itu mendekat. "Kau sudah memutus simpul pertama, tapi sisa tali masih melilit darahmu." Aku merasa marah, sedih, dan lelah sekaligus. Apa yang harus kulakukan? "Pergilah dari tempat ini. Jika kau tinggal, suara itu akan menemukanmu lagi." Bayangan ayah perlahan memudar. Laut kembali gelap. Aku berdiri lama seperti patung tanpa tujuan. Keesokan hari, aku menyiapkan tas kecil. Beberapa pakaian, sedikit uang, dan foto lama keluarga. Rumah itu terasa berat untuk ditinggalkan, tetapi lebih berat lagi jika tetap tinggal. Setiap sudutnya mengingatkan pada perjanjian yang tidak pernah kuminta. Sebelum pergi, aku mengunjungi makam ibu dan ayah. Aku menaburkan bunga liar yang kupetik di jalan. Angin berhembus lembut, seolah menjawab tanpa kata. "Aku pergi agar tidak ada lagi yang diambil," bisikku. Saat aku melangkah keluar desa, jalan terasa panjang, seperti pita hitam yang dibentangkan menuju dunia lain. Di belakangku, laut masih terdengar, namun semakin jauh, suaranya melemah. Aku naik bus kecil yang menuju kota. Jendela bergetar, mesin menderu seperti binatang tua. Desa perlahan menghilang dari pandangan. Aku merasa seperti daun yang dilepaskan dari rantingnya, tidak tahu akan jatuh di mana. Di dalam kendaraan, aku menutup mata. Pertama kalinya setelah lama, aku merasakan tidur datang tanpa mimpi air dan bayangan. Namun sebelum benar-benar terlelap, sebuah bisikan terakhir muncul di pikiranku. "Kau boleh pergi, tetapi darahmu tetap milik kami." Aku membuka mata dengan nafas terputus. Kota mulai terlihat di kejauhan, lampunya seperti bintang jatuh ke tanah. Aku menyadari sesuatu yang lebih menakutkan daripada tinggal di desa. Kemanapun aku pergi, segoro pitu mungkin ikut dalam tubuhku. Hidupku kini seperti botol yang pernah diisi racun. Walau cairannya dibuang, aromanya tetap tinggal. Aku berjalan menuju masa depan dengan langkah ragu, membawa satu keyakinan pahit. Kutukan tidak selalu berbentuk kematian. Kadang ia menjadi perjalanan yang tidak pernah benar-benar berakhir. Kota menyambutku dengan suara yang tidak pernah tidur. Klakson, langkah kaki, dan cahaya lampu bercampur seperti sungai yang tidak mengenal muara. Gedung-gedung berdiri tinggi, menyerupai tebing batu yang menutup langit. Aku berjalan di antara orang-orang yang bergerak cepat, merasa seperti ikan laut yang terdampar di pasar. Aku menyewa kamar kecil di gang sempit. Dindingnya lembab, jendelanya menghadap tembok kusam. Ruangan itu seperti kotak kosong tempat aku menyimpan tubuh tanpa kenangan. Malam pertama, aku tidur tanpa mimpi. Tidak ada ombak, tidak ada suara perempuan bergaun putih. Hanya gelap yang datar, seperti kain hitam direntangkan. Namun ketenangan itu hanya sebentar. Hari ketiga saat aku menunggu bus, bau asin tiba-tiba tercium.
Di tengah aspal dan asap kendaraan, aroma laut hadir seperti tamu yang salah alamat. Aku menoleh ke kanan dan kiri. Tidak ada pantai, hanya toko dan kabel listrik yang bersilang seperti jaring laba-laba. Di kaca halte, pantulan wajahku terlihat aneh. Mata tampak lebih dalam, seperti menyimpan lubang kecil yang tidak bisa diisi cahaya. Di belakang pantulan itu, sesaat muncul bayangan rambut panjang. Aku berkedip, bayangan lenyap. Aku mulai bekerja di sebuah gudang. Tugasku mengangkat kotak dan menyusun rak. Tubuh lelah, namun pikiran lebih letih. Setiap bunyi air, keran bocor, hujan di atap seng, terdengar seperti panggilan lama. Suara itu mirip lagu yang diputar ulang dengan volume rendah. Suatu malam, hujan turun deras. Jalanan berkilau seperti cermin pecah. Aku berjalan pulang dengan jaket basah. Di tikungan gang, aku melihat genangan besar. Permukaannya tenang, memantulkan lampu jalan. Saat aku melangkah mendekat, air itu bergetar, membentuk lingkaran kecil. Dari tengah genangan, muncul wajah perempuan. Bukan seluruh tubuh, hanya wajah, pucat dan dingin seperti bulan yang jatuh ke bumi. Matanya menatapku tanpa kedip. Kau lari. Suaranya tidak keluar dari mulut, melainkan dari dalam kepalaku. Aku mundur, jantung berdetak seperti burung terjebak sangkar. Aku ingin hidup, bisikku. Laut juga ingin mengingat, jawabnya. Genangan itu pecah oleh ban motor yang lewat. Air memercik ke sepatuku. Bayangan menghilang, jalan kembali biasa. Namun aku tahu, kota tidak mampu menyembunyikanku dari sesuatu yang sudah menyatu dengan darah. Sejak malam itu, kejadian aneh semakin sering. Saat mencuci tangan, air keran berubah keruh sesaat. Saat memejamkan mata di bus, aku mendengar ombak menghantam batu. Saat minum kopi, rasanya asin, seperti gula yang diganti garam tanpa terlihat. Aku mulai menjauh dari orang-orang. Teman kerja mengajakku berbicara, tetapi suaraku tertahan di tenggorokan. Aku takut membuka cerita, takut kata-kata itu berubah menjadi pintu. Pada suatu sore, aku bertemu seorang lelaki tua di taman kota. Rambutnya putih, matanya tajam. Ia duduk memberi makan burung. Saat aku lewat, ia menatap lenganku. Aku membawa bau laut, katanya. Aku terkejut. Apa maksudmu? Tidak semua orang bisa mencium, tapi aku pernah tinggal di pesisir, ujarnya. Ada sesuatu yang menempel di dirimu, seperti lumpur di kaki nelayan. Aku duduk di bangku seberangnya. Entah mengapa, aku merasa ia tahu lebih banyak dari yang ia ucapkan. Aku menceritakan sepenggal kisah tentang perjanjian dan tanda di tubuhku. Lelaki itu mendengarkan tanpa mengerenyit, seperti sudah mengenal cerita tersebut sejak lama. Janji lama tidak suka dilupakan, katanya. Jika kau tidak mau diambil, kau harus belajar hidup berdampingan dengannya. Bagaimana caranya? Jangan melawan, tapi jangan mengikuti. Anggap ia bayangan. Kau berjalan, ia ikut. Kau berhenti, ia berhenti. Kata-katanya seperti teka-teki, namun di dalamnya ada ketenangan aneh, seperti air yang tidak lagi bergolak. Malam itu, aku mencoba caranya. Saat suara ombak muncul di kepalaku, aku tidak lari. Aku duduk di lantai kamar, menutup mata, dan membiarkan suara itu lewat seperti angin menembus jendela. Dadaku sesak, namun perlahan reda. Bayangan tidak muncul, hanya rasa dingin yang kemudian menghilang. Hari-hari berikutnya, aku mulai bisa tidur lebih lama. Kota tetap ramai, namun di dalam diriku ada ruang kecil yang tenang. Aku bekerja, makan dan berjalan seperti orang lain. Walau sesekali aroma asin muncul, aku menganggapnya sebagai awan lewat. Suatu malam, aku bermimpi berada di pantai. Bukan segorop itu, melainkan pantai lain dengan pasir terang. Ombak datang pelan. Tidak ada sosok perempuan, tidak ada 7 bayangan. Hanya angin dan suara burung. Dalam mimpi itu, aku berdiri sendiri, seperti orang yang baru belajar bernafas. Namun saat bangun, lenganku terasa panas. Tanda gelap yang hampir pudar kembali terlihat jelas. Seperti tinta yang disiram air, warnanya muncul lagi. Aku mengerti, ketenangan bukan akhir,
hanya jeda. Di cermin, aku menatap diri sendiri. Wajahku tampak lebih dewasa, seperti orang yang baru keluar dari perjalanan panjang. Aku berkata pelan, aku tidak akan menyerah. Di luar hujan turun. Tetesannya menghantam atap seperti langkah kecil. Aku membuka jendela sedikit. Adara malam masuk, membawa bau tanah basah, bukan bau laut. Pertama kalinya, aku merasa dunia memberi pilihan. Namun di jauh dasar pikiranku, suara itu masih ada. Tidak memanggil, tidak mengancam, hanya menunggu seperti penjaga pintu yang tidak pernah tidur. Aku menyadari satu hal penting. Aku tidak lagi hidup untuk melarikan diri. Aku hidup untuk menjaga jarak. Seperti berdiri di tepi jurang sambil menatap langit, aku belajar menyimbangkan diri. Kota menjadi perahu baru bagiku, dan kenangan pesisir menjadi ombak di belakang. Bab ini tidak menutup kutukan, tetapi mengubah bentuknya. Dari rantai menjadi bayangan, dari jerat menjadi langkah pelan. Dan dalam diam, aku tahu perjalanan ini belum selesai. Karena selama laut masih mengingat namaku, aku harus terus berjalan agar tidak kembali tenggelam. Musim berganti tanpa aba-aba. Angin kota membawa aroma hujan dan debu, bukan lagi bau garam. Aku mulai percaya bahwa jarak adalah obat paling sederhana. Setiap hari kulewati seperti orang biasa, bekerja, makan, tidur. Namun di balik kebiasaan itu, ada getaran kecil yang tak pernah benar-benar hilang, seperti serat tipis di dalam dada yang ditarik perlahan. Suatu sore, saat matahari tenggelam di antara gedung tinggi, aku merasakan nyeri tajam di lengan. Tanda gelap itu kembali berdenyut, membentuk pola yang belum pernah kulihat. Garisnya seperti peta sungai yang menuju satu arah. Aku menutup mata, mencoba mengingat nasihat lelaki tua di taman. Jangan melawan, jangan mengikuti. Tetapi malam itu, mimpi datang dengan wajah lain. Aku berdiri di sebuah dermaga kayu. Tidak ada kota, tidak ada bukit. Hanya air luas yang berkilau seperti cermin pecah. Dari kejauhan, 7 burung hitam terbang rendah, membentuk lingkaran. Setiap kepakan sayap terdengar seperti detak jantung raksasa. Di tengah lingkaran itu, cahaya kecil muncul, menyerupai lentera yang digantung di udara. Aku melangkah mendekat. Cahaya itu berubah menjadi wajah ibu. Tidak sedih, tidak marah. Wajahnya tenang seperti danau pagi hari. "Kau menjauh, tapi ikatan tidak putus," katanya tanpa suara. Kalimat itu terasa seperti hujan turun ke dalam kepala. Aku terbangun dengan napas terputus. Kamar gelap, jam menunjukkan lewat tengah malam. Tanda di lenganku terasa panas, seperti disentuh bara kecil. Aku bangkit dan membuka jendela. Udara kota masuk, namun di balik bau aspal, aku mencium asin yang samar. Bau itu seperti surat tanpa tulisan. Keesokan hari, aku menerima kabar dari desa. Seorang tetangga menelepon dengan suara gemetar. Pantai berubah. Air naik tanpa hujan. Beberapa orang melihat bayangan di ombak. Telepon itu jatuh dari tanganku. Suaranya seperti tali yang menarik kembali perahu yang sudah hampir sampai darat. Aku tahu, Segoro Pitu belum selesai berbicara. Aku berjalan tanpa tujuan hingga sampai di tepi sungai kota. Airnya coklat, mengalir lambat seperti ular tua. Aku duduk dan memandang arus itu. Dalam pantulannya, aku melihat wajahku bercampur bayangan lain. Rambut panjang, gaun putih. Sosok itu berdiri di sampingku, seperti teman lama yang menunggu disapa. "Kau pikir jarak bisa memutus ingatan?" bisiknya dari dalam kepalaku. "Aku hanya ingin hidup," jawabku pelan. "Hidup juga perjanjian," katanya. "Kau diberi waktu, bukan kebebasan." Kata-kata itu seperti hujan batu kecil, tidak melukai, tetapi membuat langkah terasa berat. Aku sadar, selama tanda itu ada, cerita tidak akan berhenti. Seperti jam tua yang masih berdetak walau sudah retak. Malam berikutnya, aku bermimpi lagi. Kali ini aku berada di tengah alun-alun kota. Orang-orang berjalan cepat, namun wajah mereka kosong seperti topeng.
Di tengah kerumunan, muncul laut. Aspal berubah menjadi air hitam. Gedung-gedung tenggelam perlahan seperti lilin meleleh. Dari permukaan air, muncul 7 sosok bayangan. Mereka tidak menatapku, tetapi mengangkat tangan ke arah langit. Langit terbuka seperti tirai, dan dari sana turun hujan pasir. Aku terjebak di tengah pusaran itu, seperti daun yang diputar angin. Aku terbangun dengan keringat dingin. Napasku pendek. Aku menyalakan lampu. Dinding kamar tampak bergelombang sejenak, lalu kembali normal. Aku tahu, mimpi itu bukan sekedar tidur. Ia adalah pesan yang memakai gambar. Hari-hari berikutnya, gangguan semakin sering. Lampu kamar berkedip tanpa sebab. Air di gelas berubah keruh lalu jernih kembali. Suara ombak terdengar di antara bunyi kendaraan. Aku mulai takut pada keheningan, karena di sanalah bisikan paling jelas terdengar. Aku kembali ke taman dan mencari lelaki tua itu. Bangku tempat ia biasa duduk kosong. Burung-burung beterbangan tanpa arah. Seorang penjaga taman berkata, lelaki itu tidak datang lagi sejak beberapa hari lalu, entah kemana. Rasa sepi merayap seperti kabut. Aku kehilangan satu-satunya orang yang memahami tanpa bertanya banyak. Kini aku harus mengerti sendiri. Malam itu, aku menulis di selembar kertas. Jika panggilan datang, aku harus memilih. Aku menatap tulisan itu lama. Pilihan terasa seperti pintu dengan 2 sisi gelap. Bertahan berarti terus di huru bayangan. Kembali berarti menghadapi laut yang pernah mengambil ibuku. Aku duduk di lantai, menutup mata, dan mengatur napas. Dalam diam, aku berbicara pada tanda di lenganku, seperti berbicara pada luka lama. Jika kau ingin aku kembali, bisikku, beri aku satu alasan. Tidak ada jawaban, hanya dingin yang merambat ke jari. Namun di balik dingin itu, muncul gambaran, desa pesisir, pasir basah, dan wajah orang yang pernah hidup di sana. Aku melihat anak kecil bermain dekat air, tanpa tahu apa yang tersembunyi di dalam gelombang. Gambar itu membuat dadaku sesak. Aku sadar, bukan hanya aku yang terikat. Desa itu juga berada di bawah bayang-bayang perjanjian lama. Jika aku terus lari, mungkin orang lain akan menjadi pengganti. Seperti rantai yang selalu mencari mata baru untuk dikaitkan. Pagi datang dengan hujan tipis. Aku berdiri di depan cermin. Tanda di lenganku tampak jelas. Aku menyentuhnya perlahan. Tidak ada rasa sakit, hanya ingatan yang mengalir seperti sungai kecil. Aku tidak mau ada tumbal lagi, kataku pada bayangan sendiri. Keputusan itu lahir tanpa sorak, tanpa keberanian besar. Hanya ketenangan pahit, seperti orang yang memilih berjalan ke api agar rumah tidak terbakar. Aku mengemas tas kecil, pakaian, air, dan foto ibu. Kota di luar jendela masih ramai, tidak tahu apa yang sedang kupilih. Aku melangkah keluar kamar dengan langkah berat, namun lurus. Di terminal, suara mesin bercampur teriakan pedagang. Aku membeli tiket menuju desa. Saat duduk di kursi bis, aku merasakan sesuatu di dadaku bergerak, seperti simpul yang mulai mengendur. Perjalanan dimulai saat matahari naik. Jalanan panjang seperti pita abu-abu yang membawaku kembali ke tempat asal luka. Aku menatap keluar jendela. Sawah, rumah, dan pohon berganti seperti halaman buku yang dibalik cepat. Di dalam diriku, rasa takut dan tekad bercampur seperti air dan minyak. Tidak menyatu, tetapi berada di satu wadah. Aku tahu, saat kakiku menginjak pasir Segoro Pitu lagi, cerita ini akan memasuki bab terakhir. Dan di antara deru mesin dan hujan ringan, satu kalimat berputar di kepalaku seperti doa yang patah. Jika laut menagih, aku akan berbicara, bukan berlari. Bab ini tidak memberi jawaban. Ia hanya membuka jalan pulang ke sumber kegelapan. Karena kadang, untuk mengakhiri bayangan, seseorang harus berdiri tepat di bawah cahaya yang paling menakutkan. Langit di atas Segoro Pitu tidak lagi hitam. Awan bergerak perlahan seperti kain kafan yang terseret angin. Ombak memukul karang dengan suara berat, seolah laut sedang mengunyah rahasia yang terlalu lama disimpan.
Raka berdiri di tepi pantai dengan tubuh gemetar. Darah kering menempel di lengan, pasir basah melekat di telapak kaki. Di hadapannya, lingkaran sesaji telah hancur, tempurung kelapa pecah, kembang 7 rupa hanyut, dan kendi tanah terbelah 2 seperti hati manusia yang tak sanggup menanggung beban dosa. Bayu sudah tiada. Tubuhnya ditemukan mengambang di muara. Wajahnya mengeras seperti topeng ketakutan. Sinta menghilang, hanya tersisa kain merah di antara batu karang. Dan kini tinggal Raka seorang diri, menghadapi sisa perjanjian yang belum lunas. Angin laut berbisik seperti suara perempuan tua. Hutang belum selesai. Raka menutup telinga, namun suara itu tidak datang dari luar. Ia muncul dari dalam dada, seperti gema di gua kosong. Ia sadar, santet Segoro Pitu bukan sekedar ilmu kiriman, melainkan kontrak antara manusia dan sesuatu yang hidup di kedalaman. Dukun yang dulu ia temui berkata, "Yang diminta laut bukan korban biasa. Ia ingin darah dari orang yang paling kau sayangi." Saat itu Raka tertawa. Kini, tawa itu berubah menjadi jeritan sunyi. Ia menatap laut luas, permukaannya tenang, namun di baliknya tersimpan amarah seperti ular raksasa yang tidur dengan mata terbuka. Setiap ombak seperti tangan yang memanggil. Langkah Raka goyah, ia teringat ibunya di rumah, terbaring sakit, tubuh kurus seperti daun kering. Santet itu memang membuat musuhnya hancur, tetapi juga menyedot hidup keluarganya sendiri sedikit demi sedikit, seperti lampu yang kehabisan minyak. Keserakahan adalah perahu tanpa kemudi. Sekali berlayar, sulit kembali ke pantai. Ia berlutut di pasir. "Aku salah, ambil aku saja, lepaskan mereka." Ombak tiba-tiba meninggi, air naik sampai betis. Udara menjadi dingin, seperti disentuh tangan mayat. Dari permukaan laut muncul bayangan hitam, menyerupai sosok perempuan berambut panjang. Wajahnya tidak jelas, hanya mata merah menyala seperti bara. "Perjanjian harus tuntas," bisik suara itu, tanpa mulut yang bergerak. Raka menangis, air mata bercampur air asin. Ia sadar, hidupnya telah menjadi mata uang yang harus dibayar. Namun sebelum bayangan itu mendekat, ia mendengar suara langkah di belakang. "Ibumu sudah meninggalkah?" Itu suara tetua desa yang datang dengan beberapa warga. Wajah mereka pucat, tidak ada kebencian, hanya kelelahan dan takut. Raka terdiam. Dunia terasa runtuh seperti rumah tua yang tiangnya dimakan rayap. Santet yang ia gunakan untuk membalas dendam ternyata kembali seperti pisau berputar menancap ke jantung sendiri. Bayangan laut perlahan memudar, ombak surut, angin berhenti, seolah Segoro Pitu telah menerima bagian terakhir. Raka berdiri dengan tubuh kosong seperti kerangka tanpa ruh. Ia berjalan menjauh dari pantai tanpa menoleh lagi. Beberapa hari kemudian, desa menemukan Raka tergantung di pohon waru dekat pemakaman. Tidak ada luka selain bekas tali, namun wajahnya tenang, seperti seseorang yang akhirnya selesai membayar hutang. Sejak kejadian itu, Segoro Pitu berubah. Laut menjadi sunyi, tidak ada lagi nelayan yang mendengar bisikan malam, tidak ada bau amis misterius, ritual terlarang menghilang seperti asap tertiup angin. Tetua desa berkata, "Bukan laut yang kejam, manusia yang terlalu rakus." Cerita Raka menjadi peringatan, seperti cermin retak yang menunjukkan wajah asli keserakahan. Santet memang seperti api, bisa menghangatkan, bisa membakar rumah sendiri. Plot twist yang paling pahit adalah kenyataan bahwa musuh Raka tidak pernah benar-benar membinasakan Raka. Yang menghancurkan hidupnya justru pilihannya sendiri. Segoro Pitu tetap ada. Ombaknya masih berdebur. Namun kini ia hanya laut biasa, tanpa perjanjian darah,
tanpa jerit ruh penasaran. Dan kisah ini ditutup dengan satu kalimat yang diwariskan turun-temurun di desa itu. Barang siapa mengikat perjanjian dengan kegelapan, jangan berharap pulang membawa cahaya. Raka memang sudah mati, tetapi perjanjian Segoro Pitu tidak pernah dibatalkan, hanya diwariskan. Jika suatu malam kalian mendengar ombak memanggil nama kalian, jangan pernah menoleh ke arah laut, karena mungkin saja bukan ombak yang memanggil, melainkan hutang yang belum lunas. Jika kalian ingin tahu kisah horor nyata lainnya yang lebih kelam dari ini, jangan lupa tekan like, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan subscribe, karena di channel ini kita tidak hanya menceritakan kisah, kita membuka pintu menuju rahasia yang seharusnya tetap terkubur.